Jadi pertama saya dan teman-teman saya melakukan diskusi kelompok secara tatap muka. Kami berdiskusi mengenai materi yang akan kami bahas. Lalu dengan bantuan GPT kami mencari jurnal yang bisa kami bahas permasalahannya. Setelah itu saya memilih permasalahan bagaimana metode iodometri multilangkah itu unggul dalam dunia farmasi. Kemudian saya minta bantuan ChatGPT untuk meminta mencari jurnal yang membahas mengenai materi ini. Kemudian saya mendapat jurnal yang berindeks Q1 yang membahas mengenai materi yang saya bahas. Jadi peroksida seperti peroksimonosulfat atau PMS, peroksodisulfat atau PDS, serta hidrogen peroksida itu sering ditemukan bersama dalam sistem oksidasi lanjutan. Masalahnya ketiganya tuh memiliki struktur yang mirip sehingga sulit dibedakan dengan metode analisis konvensional. Jadi kalau cuma menggunakan iodometri biasa tuh hasil yang diperoleh tuh sering gak akurat. Metode iodometri yang satu langkah itu terbukti kurang handal di sini. Dalam campuran peroksida tuh tingkat pemulihan hidrogen peroksida tuh bisa turun drastis, bahkan hanya sekitar 30%. Ini disebabkan karena reaksi H2O2 dengan iodida berjalan lambat dan juga karena adanya interaksi kompleks dengan PMS maupun PDS. Peneliti pada jurnal ini mengembangkan metode iodometri multilangkah. Jadi prinsipnya sampelnya dibagi menjadi 3 bagian. Pada langkah pertama ditentukan total semua peroksida menggunakan buffer molibdat natrium bikarbonat. Pada langkah kedua, hidrogen dikomposisi terlebih dahulu dengan katalase, kemudian dilakukan titrasi sehingga diperoleh nilai gabungan PMS dan PDS. Lalu pada langkah ketiga hanya PMS yang ditentukan dengan buffer asetat. Jadi nilai PDS dapat dihitung dari selisih dan akhirnya kita memperoleh konsentrasi masing-masing peroksida secara terpisah. Dari hasil uji coba menunjukkan bahwa metode ini mampu mendeteksi pada kisaran konsentrasi 13 sampai 500 mikromol per liter. Tingkat pemulihan yang diperoleh itu sangat baik, yaitu 95 hingga 105% dengan presisi yang tinggi. Selain itu, metode ini juga stabil di rentang pH yang luas antara 3 hingga 11 dan tidak terganggu oleh keberadaan anion umum seperti klorida, sulfat maupun nitrat. Gangguan dari ion kalsium dan magnesium dapat diperbaiki dengan penambahan natrium karbonat. Peneliti jurnal ini juga menguji metode ini pada sampel air nyata seperti air keran, air permukaan, dan air tanah. Hasilnya tingkat pemulihan itu tetap berada di kisaran 90 hingga 110%. Ini menunjukkan bahwa metode iodometri multilangkah itu dapat diandalkan bukan hanya di laboratorium, tapi juga pada sampel lingkungan yang kompleks. Jadi dari materi ini dapat disimpulkan bahwa iodometri multilangkah itu lebih unggul dibanding metode konvensional karena lebih selektif, presisi, fleksibel terhadap kondisi matriks, dan tetap sederhana karena hanya membutuhkan prosedur titrasi tanpa peralatan khusus.